بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الآباء الكرام، para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang tarbiyatul abna atau tarbiyatuhum, pendidikan anak. Ini bukanlah berbicara tentang satu periode dari kehidupan seorang anak saja, tapi kita akan berbicara pada seluruh perjalanan kehidupan seorang anak. Karena mendidik seorang anak bukanlah seperti seorang hanya mengukir suatu lukisan. Ketika ia menorehkan kanvasnya yang berwarna merah, maka akan meninggalkan warna merah pada lukisan tersebut. Tidak demikian. Dalam mendidik seorang anak, ini membutuhkan banyak aspek. Selain aspek orang tua, juga aspek dari sisi anak, termasuk tidak lepas dari faktor lingkungan, kebijakan pemerintah, dan banyak hal yang sangat kompleks. Maka disinilah butuh yang namanya manhaj, metode di dalam mendidik anak kita. Manhaj ini akan mencakup setiap kata dan kalimat yang kita gunakan. Seperti pada judul kita, kiat sukses di dalam mendidik anak. Di luar sana orang-orang juga berbicara tentang cara-cara sukses mendidik anak. Tapi dalam prakteknya kita dapati syaitana baina tariqatain. Dua definisi yang berbeda dalam memahami sukses. Berarti di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus benar-benar menjelaskan apa manhaj kita di dalam mendidik anak-anak kita. Apakah kita seperti kebanyakan orang yang memahami sukses yang kemudian tercermin dalam praktek pendidikan karakter anak-anak mereka yang orientasinya teknologi, orientasinya ekonomi, ataupun aspek-aspek bidang kehidupan lain. Hal yang patut kita syukuri, kita sebagai muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu manhaj yang meringkas seluruh perjalanan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi di dalam kita memulai mendidik anak-anak kita, kita harus jelaskan terlebih dahulu kita berjalan di atas manhaj apa. Kita sebagai muslim, walhamdulillah ala ni'matil Islam, seharusnya kita berbangga dengan manhaj
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gariskan di dalam agama kita. Jadi, secara logika yang digunakan oleh manusia di dalam menjalani kehidupan, mereka baru bisa mengambil kesimpulan tentang suatu objek baik dan layak untuk dijalani, diikuti, setelah mereka melakukan yang namanya trial and error. Setelah mereka melakukan riset, uji coba, dan kita ketahui riset dan uji coba ini membutuhkan banyak sampel, membutuhkan banyak hal yang harus dikorbankan, baik dari sisi materi, dari sisi waktu. Kemudian yang namanya usaha manusia pasti banyak kekurangan di dalamnya. Karena di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'ala Allah alla yartabi'a syai'un min ad-dunya illa wada'ah." Allah telah jadikan suatu keputusan yang baku di dalam kehidupan ini, bahwasanya sesuatu itu dari urusan dunia tidaklah ada yang mencapai tingkat yang tinggi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan hal tersebut. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan hal tersebut. Maka perhatikan sih, banyak orang yang mencoba untuk mendalami tentang pendidikan anak dan kiat sukses membangun karakter mereka dengan berbagai macam definisi masing-masing. Adapun kita Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita bimbingan terbaik. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka hendaklah kaum muslimin itu mereka bangga, mereka berbahagia, karena apa yang Allah berikan kepada mereka berupa Al-Quran, ini adalah yang terbaik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Itu. Maka manhaj kita di dalam mendidik anak, begitu juga di dalam mendefinisikan setiap manhaj ini adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita sudah dengarkan dari Ustadz kita, Ustadz Haryanto, Jazakallah khairan, tentang definisi sukses di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang telah mendapatkan kesuksesan. Maka seorang muslim di dalam menentukan arah kesuksesan hidupnya, begitu juga arah dari kesuksesan pendidikan anaknya, dia tidak mencari definisi-definisi yang lain. Tapi dia benar-benar mencoba untuk menerapkan definisi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itulah capaian utama yang ia harapkan dari pendidikan anaknya. Yaitu anak ini dididik di dalam kehidupannya untuk mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang urusan dunia yang ini menjadi banyak kekhawatiran dari para orang tua, maka kita jelaskan, siapa saja seorang muslim yang dia mengetahui ajaran agamanya, memahami dan mengamalkannya, maka mustahil dia akan menjadi seorang yang hina kemudian menjadi peminta-minta misalnya
atau menjadi sampah masyarakat, menjadi pengangguran, menjadi orang yang tidak produktif. Itu mustahil. Kenapa demikian? Karena ternyata kita dapati di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Sungguh sangat besar dosa bagi seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, ketika dia menelantarkan istri, anak, dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya. Berarti kita dapati seorang yang benar-benar berpegang dengan Al-Quran, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup menjadi orang yang produktif bukan opsional, tapi suatu sikap dan pengamalan dari agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kembali lagi kita harus luruskan lagi apa definisi profesi, apa definisi pekerjaan yang menjadi sebab seorang mendapatkan dan menjemput rezekinya di dalam kehidupan. Dahulu sebagian salaf, ketika mereka pulang ke rumahnya di waktu malam yang hampir mendekati pertengahan malam. Dahulu para salaf ma'ruf dengan al-faqr. Mereka itu hidupnya penuh dengan keterbatasan. Kita tidak berbicara fasilitas yang membuatnya meninggal. Kita ngomong tentang kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Sebagian dahulu pulang ke rumahnya, ternyata ia dapati anak-anaknya udah tidur. Istrinya menceritakan bahwasanya mereka bisa tidur ini adalah suatu ketenangan karena mereka dari tadi merengek, menangis karena kelaparan. Tidak ada makanan di rumah mereka. Akhirnya kata sang ibu ini, sepertinya kita biarkan aja dulu mereka tidur. Kasihan. Tapi ternyata belum sholat isya. Belum sholat isya. Apa yang dilakukan sang ayah yang menggantungkan rezekinya kepada Allah, bukan kepada kemampuan dirinya sendiri. Ia mengatakan, wahai anak-anakku bangun, sholat isya. Karena Allah perintahkan kepadaku di dalam Al-Quran, sebagaimana ia perintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh kalian beribadah kepadanya, memerintahkan kalian sholat, adapun rezeki kalian Allah yang menanggung. Allah berfirman dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Muhammad SAW, begitu juga umatmu, perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah di dalam menjaga mereka untuk istiqamah mengerjakan sholat. Itu kewajibanmu. Adapun rezeki, kami tidak menuntutmu karena rezeki itu adalah jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, dahulu seperti itulah hidup para salaf, tapi ternyata usia mereka ada yang mencapai sampai 100 tahun, seperti Abu Ishaq As-Sabiri. Ada yang mencapai 77, hampir 80 tahun, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang berkata kepada anaknya Saleh. Begitu juga Abdullah, sangat kuat wibawa dan jati diri seorang Imam Ahmad. Jangankan meminta-minta, menerima hadiah saja beliau tolak. Berarti di sini ada hal yang perlu kita luruskan tentang kesuksesan, tentang profesi, tentang pekerjaan menjemput rezeki, agar kita tidak terjebak dengan definisi-definisi yang materialistis. Karena kata Allah selama ini kita terpapar dengan hal yang seperti itu. Apalagi kita sadari anak-anak kita, mereka berada pada generasi sandwich. Sandwich generation ini yang dikatakan mereka ditekan oleh yang di atasnya, begitu juga dikejar-kejar oleh yang di bawahnya. Akhirnya mereka pun bingung. Ingin mencari pekerjaan, saingannya dengan generasi milenial, anak-anak Gen Z. Tapi kalau seandainya mereka tidak mencari pekerjaan, mereka terus ditekan oleh generasi yang datang setelah mereka. Ada Gen Alpha dan seterusnya. Berarti di sini kita harus benar-benar luruskan manhaj kita, metode kita di dalam mendidik anak. Dan semua orang bisa memilih apa yang dia ingin
pilihkan untuk anak-anaknya. Semua kita diberi pilihan. Sebagaimana Allah sebutkan, liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi orang-orang di antara kalian yang ingin istiqamah, ini diberi pilihan. Maka kita ingin sebutkan di sini yang pertama, poin yang utama di dalam membangun karakter anak-anak, mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia bermanfaat adalah dengan mengembalikan definisi sukses, yaitu ketika seorang anak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencoba untuk menunaikannya. Adapun berkaitan tentang rezeki, agama inilah yang akan membimbing seorang muslim yang mengamalkan agamanya untuk tetap hidup produktif. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrisha." Jika orang-orang mengatakan ini hari kiamat sudah terjadi, tanda-tandanya sudah terlihat, matahari mulai terbit dari sebelah barat. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia mendengarkan berita tersebut, seorang di antara kalian sudah menyiapkan bibit yang ingin dia tanam, maka jangan dia mengurungkan niatnya, tetaplah hidup produktif, tanam. Seperti itu Islam mengajarkan kita produktivitas. Maka kita harus luruskan, menjemput rezeki itu tidak harus bekerja sebagai karyawan, sebagai sebuah profesi, tidak. Tapi menjemput rezeki itu adalah effort yang dikeluarkan seseorang, apapun yang ia jalani selama itu halal, di atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus sadar, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Memang untuk memahamkan hal seperti ini kepada anak agak susah mereka untuk mencernanya, namun karena mereka masih kecil, ibarat gelas yang kosong, kitalah orang tuanya yang harus menanamkan nilai-nilai seperti ini ke dalam diri mereka. Maka kita perlihatkan, karena ternyata seorang anak belajar, mereka lebih bisa mengikuti sesuatu secara visual daripada mencerna sesuatu yang sifatnya audio. Mereka lebih hebat di dalam meniru secara visual daripada mendengarkan nasihat kemudian mengikuti secara inovasi sendiri. Itu berat. Sebagaimana ucapan seorang penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwalahu. Anak-anak kecil, anak-anak remaja itu akan tumbuh besar sesuai yang ia lihat dari orang tuanya. Maka seorang anak yang melihat orang tuanya penyabar, dari situlah lahir seorang anak yang penyabar. Seorang anak yang melihat ayahnya yang produktif, dari situlah lahir seorang anak yang produktif. Kita bisa saksikan tanpa mendiskreditkan sebagian suku misalnya, anak-anak yang lahir di keluarga, misalnya mohon maaf seperti misalnya di Solo, di Bandung, kita akan dapati anak-anak ini ngomongnya tuh lebih soft spoken, ya, lebih lembut, karena itu yang ia saksikan dari orang tuanya, yang ia saksikan dari lingkungan sekitarnya, secara visual mereka saksikan seperti itulah. Maka anak kita ini ibarat gelas kosong, kitalah yang mengisinya dengan konten terbaik. Maka mumpung gelas ini masih kosong, isilah dengan manhaj yang terbaik yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tarbiyah terbaik untuk mengantarkan anak kepada kesuksesan adalah pertama, mengajarkan kepada mereka tentang at-tauhid. Ini mutlak. Tauhid. Apa itu tauhid? Itu seorang anak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah, zikir, kemudian ia memurnikan semuanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengetahui hidupnya adalah semuanya untuk
mendedikasikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sunnatullah, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Nabi Ibrahim sudah totalitas bertawakal kepada Allah, berdakwah kepada kaumnya di Babilonia, di Irak, di Kufa. Balasan kaumnya, mereka justru ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim. Mereka pun membuat sebuah tungku yang besar, menyalakan api di dalamnya, dan siap untuk melemparkan Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Pada kondisi seperti itu, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Ibrahim menawarkan bantuan. Kata Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, pada kondisi yang sangat genting seperti ini, apakah engkau memiliki hajat yang ingin aku bantu, wahai Ibrahim? Secara logika manusiawi, ini yang datang Jibril dengan kekuatan yang sangat hebat. Tinggal ditarik dikit dengan sayap Jibril, selesai Ibrahim. Tinggal dihempaskan sayapnya untuk menghabisi penduduk Babil, selesai urusannya. Sebagaimana yang dilakukan Jibril kepada penduduk kaum Sadum, wa tamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tamasna a'yunahum, sayap Jibril pernah membutakan penduduk Sadum, kaumnya Nabi Lut. Intinya, ketika itu Jibril alaihi salam datang menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajat? Wahai Ibrahim, apakah engkau punya hajat? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika fala. Ada wahai Jibril, tapi kalau kepadamu aku enggak butuh. Hajatku hanya aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ketika Allah melihat seorang hamba yang begitu lemah, yang kekuatannya hanya sendirian berhadapan dengan ribuan orang dari kaumnya, yang sudah menyerahkan seluruh urusannya dan percaya, yakin kepada Allah, mustahil Allah akan sia-siakan. Apa yang terjadi pada saat itu? Kata Allah, qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah mengatakan, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Pada detik itu, pada momen itu, Allah Subhanahu wa taala mensuspend, bahasanya apa ya? Allah Subhanahu wa taala sesaat pada saat itu, pada momen itu membuat hukum api tidak membakar. Dan kata Ibnu Katsir, itu berlaku pada seluruh belahan bumi. Artinya kalau ada orang yang berpapasan lagi menyalakan api untuk bakar daging, niscaya daging itu tidak akan terbakar pada detik yang sama yang Allah perintahkan api untuk menjadi dingin agar tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Untuk menjamin walinya, kekasihnya, hamba yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, untuk menjamin keselamatan hamba yang satu orang ini, Allah suspend sesaat. Allah hentikan sesaat sunnatullah, hukum sebab akibat yang namanya api membakar. Allah disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dengan sanad dari para sahabat. Syahid, maka seorang muslim dia jangan minder melihat mungkin di tempat lain yang mereka benar-benar menjadikan sebuah pendidikan anaknya jalan satu-satunya untuk mengejar dunia. Mereka sebagian menjadikan pendidikan SD, SMP, SMA, bagaimana anak ini untuk menghasilkan cuan. Ini orang-orang seperti ini kurang piknik. Padahal kalau kita lihat riset-riset yang ada,
Mereka menerbitkan tidak ada korelasi secara 100% antara jurusan yang dijalani seseorang dalam pendidikannya dengan profesi yang dia jalani untuk menjemput rezeki. Betapa banyak orang yang jurusannya sipil, ada yang jurusannya administrasi, sekarang jadi menteri kesehatan. Ada seperti itu. Nggak sinkron. Betapa banyak orang yang dia berada pada satu jurusan, tapi pekerjaannya berbeda karena memang tidak ada korelasi secara langsung antara pekerjaan dan sumber mendapatkan rezeki. Jadi di sini kenapa kita bawakan ini? Karena sebagian orang tua sekarang mulai merasa khawatir. Ini kalau anaknya difokuskan untuk belajar agama, hafal Quran, hafal hadis, nanti anaknya seperti apa? Hanya saja begitulah kita orang tua harus benar-benar bijak, memiliki kesadaran spasial, bisa melihat setiap yang ada di sekitar kita. Kita mengajarkan mereka Al-Quran, kita mengajarkan kepada mereka Tauhid, namun ternyata agama Allah juga membimbing kita untuk mengajarkan kepada mereka sekilas dari dunia ini yang dengannya mereka bisa jadikan sebab-sebab untuk menjemput rezeki, bukan secara totalitas. Artinya ini hukumnya taba', mengikuti setelah kita menanamkan kepada mereka tauhid. Maka intinya, hal pertama jika kita ingin sukses dalam mendidik anak-anak kita adalah mengajarkan kepada mereka tauhid. Tauhid inilah yang menjadi prinsip. Karena betapa banyak anak yang memiliki skill, yang memiliki kehebatan dari ilmu dunia, tapi ketika tidak dibekali oleh tauhid, mereka pun menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan profesi. Kita lihat betapa banyak orang yang sebenarnya mereka pintar, tapi ternyata kepintarannya ini lebih mereka fokuskan pada kepintaran membuat laporan akhir. Ya. Laporan akhirnya bagus, tapi ternyata isinya, ini duitnya mana? Ya pokoknya terima laporan aja, istilahnya ABS. Asal Bapak senang. Nah ini nggak boleh nih. Jadi pentingnya kita mengajarkan anak kita tauhid. Karena salah satu dari makna tauhid melahirkan yang namanya muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan ketika kita mengajarkan kepada anak kita fokus ilmu dunia dengan menjauhkan mereka dari ilmu tentang tauhid, akhirnya orang tuanya pun yang kewalahan. Anaknya pinter, tapi aduh, terpapar narkoba wanita. Anaknya pinter, tapi terpapar pornografi wanita. Anaknya pinter, tapi pinternya itu jago trading, judi online, judi slot. Kerjaannya sehari-hari push rank. La haula wala quwwata illa billah. Kalau udah nongkrong sama temennya, mabar. Ya. Dan ini yang banyak kita hadapi saat ini. Maka kita bagi kita orang tua harus lebih melek tentang hal ini. Kita tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam, 7 hari dalam satu pekan. Itu sesuatu yang sangat berat. Tapi kita bisa menitipkan mereka kepada yang menciptakan mereka, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menanamkan tauhid kepada anak inilah inti dari semua pendidikan. Tentunya ini kita belajar dari apa yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Luqman, wa idh qala Luqman li binihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, mendidik anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, jauhi kesyirikan. Perhatikan di sini, ketika Allah menyebutkan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Luqman, yang ditanamkan kepada anaknya dalam bentuk seperti ini yang namanya siqatul madh, bentuk pujian, maka di sini menunjukkan inilah pendidikan terbaik. Dan ini yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Setelah menanamkan tauhid, barulah setelah itu kita tanamkan kepada mereka al-muraqabah. Karena buah dari tauhid adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada ayat setelahnya menghikayatkan ucapan Luqman, ya bunayya,
Innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, tahu enggak engkau? Kalau ada satu biji sawi. Nah, biji sawi itu mungkin udah sedikit kita petani, tapi kalau antum main di Gunung Salak, biji sawi itu biji kecil banget, kayak pasir. Ini biji sawi yang sangat kecil. Kalau berada di dalam lubang batu, di bawah semut, diantarkan oleh semut ke dalam lubang batu, atau berada di langit yang ketujuh bahkan, atau mungkin berada di dalam tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa warnanya, apakah biji sawi tersebut punya potensi untuk mengeluarkan tunas, kapan tunasnya keluar, kapan air hujan itu menetes sehingga mengenai biji sawi ini, dan tunas kecil itu memecah cangkang dari biji sawi ini, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Maka perhatikan, setelah kita menanamkan tauhid kepada anak kita tanamkan buah dari tauhid, yaitu muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Kalau anak kita sudah memiliki karakter selalu merasa diawasi oleh Allah, ringan. Kita nggak perlu harus mengawasi mereka dengan sapu lidi atau kayu rotan pada zaman dulu untuk mereka sholat. Atau mungkin musyrif di asrama, syabab, gum, ya, salah. Udah nggak pusing. Karena mereka sudah tahu mereka beribadah ini bukan untuk mencari validasi. Mereka sholat bukan untuk memuaskan orang tua. Tapi mereka sholat adalah sebagai bentuk penghambaan seorang manusia yang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, lalu Allah berikan berbagai macam nikmat. Inilah pentingnya kita memiliki manhaj di dalam mendidik dan membangun karakter anak kita. Setelah itu, barulah mereka diperintahkan tentang sholat. Nah, di sini kita lihat sholat, zakat. Urutan yang Allah sebutkan tentang nasihat Luqman, ini bukan tanpa makna. Kalau kita lihat di sini benar-benar adalah skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan untuk anak-anak kita? Yaitu mendahulukan tauhid, menjauhkan mereka dari kesyirikan, kemudian kita tanamkan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, kemudian setelahnya mereka pun diajarkan tentang syariat Islam. Lalu setelah itu, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang kesadaran spasial. Seorang anak itu harus menyadari dia berada di mana dan bagaimana berinteraksi dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Allah menceritakan Luqman menasihati anaknya, ya bunayya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang nasihat-nasihat Luqman. Lupa tadi saya tanya. Ini tanya jawabnya setelah jam 11 atau Untuk tanya jawab jam 11.15. di chat ya anak. Oh ya. Karena nggak pakai itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang nasihat Luqman setelah mengajarkan anaknya untuk sholat. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara nasihat Luqman, wahai anakku, dirikanlah sholat. Kemudian ajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dan peringatkan mereka dari yang namanya kemungkaran. Perhatikan di sini. Ini terkadang tarbiyah, karakter di dalam hati yang kita lupa ajarkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain dari kemungkaran. Ternyata orang yang selalu menjadikan hidupnya mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ini di antara sebab istiqamah. Allahu Akbar. Kadang orang lupa akan hal ini. Kadang sebagian orang tua
datang ngeluhin anaknya, Ustaz, anak saya itu disuruh sholat susah banget. Ustaz, anak saya itu kok apa namanya disuruh berhenti main game susah banget. Kerjaannya tiap hari khusyuk banget, nunduk terus. Nah ternyata salah satu sebabnya kita itu sulit istiqamah adalah kita tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kita melihat orang tidak melakukan kebaikan, kita fine-fine aja. Kita melihat orang lain melakukan kemungkaran, kita diam-diam aja. Seakan-akan sesuatu itu kalau tidak ada nilai materinya, kita nggak tertarik. Nah ini jeleknya lingkungan kita. Padahal dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, sadar atau tidak sadar, otak kita ini di dalamnya akan menyimpan format tersebut. Apa itu? Kebaikan itu harus dikerjakan, kemungkaran itu harus ditinggalkan. Jadi kita harus sadar ya, dalam hidup ini, dalam ilmu psikologi, kita tuh ibarat dua kepribadian, satu jasad, satu logika. Seakan-akan kita tuh sedang berlomba, mana yang lebih dominan. Ibaratnya, ada namanya prefrontal cortex. Di dalam otak kita ini yang mengatur logika dan emosi. Seorang itu logikanya bisa kalah dengan emosinya. Jadi seakan-akan ada dua kepribadian. Ini contohnya nih. Orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah mungkin di jalan kesenggol dikit bahunya. Kalau orang yang sumbu pendek, dia langsung wah, lu kayak gini langsung berantem misalnya. Padahal saat itu adrenalinnya sedang naik. Emosinya sedang tinggi. Dia nggak gunakan logikanya. Pada saat itu logika kalah dengan perasaan. Padahal kalau dia biarkan 10 menit, berdasarkan riset, kalau 10 menit saja dia diamkan, menunggu adrenalinnya ini turun sesaat, dan emosinya mereda sedikit, maka logikanya akan bisa mengalahkan emosinya. Jadi kita harus sadar, diri kita tuh terkadang ibarat dua kepribadian. Ada satu logika, ada satu perasaan dan emosi. Ketika kita terbiasa mengajak orang-orang untuk ayo sholat, jauhi maksiat, kita sedang menanamkan kepada logika kita, begitu juga kepada emosi kita, kebaikan itu harus dilaksanakan, keburukan itu harus ditinggalkan. Sehingga inilah yang membantu menstimulus otak kita untuk bisa istiqamah. Dan perasaan kita nextnya, berikutnya, ketika datang waktu sholat, azan, kita malas-malasan untuk sholat, akan muncul di dalam hatinya, lu nggak malu nyuruh orang sholat, ente sendiri nggak sholat. Nah, itu ada seperti itu. Jadi kita harus sadar di dalam diri kita ada dorongan-dorongan yang terkadang kita tidak sadari, itulah yang membuat seorang itu berpaling dari istiqamah. Ada yang dengan menjaga itu bisa istiqamah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika para sahabat salah memahami ayat yang ada di dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla ila hidayah. Perhatikan secara redaksi, secara letterlek. Ayat ini artinya, wahai orang-orang beriman, urusi diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah berada di atas kebaikan, tidak akan ada yang merugikan kalian dari para pelaku maksiat. Sebagian sahabat memahami ayat ini, oh, tuh, ya udah, berarti kita nggak usah ngurusin mereka, toh tidak akan merugikan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, innakum taqra'una hadhihi ayah. Kalian membaca ayat ini, namun sayangnya kalian keliru di dalam memahami. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la ya'ummanna Allahu 'alaikum bi'adzabin minna. Ketahuilah, kalian itu kalau tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga tidak mencegah dari yang munkar, kalian akan disamaratakan oleh Allah dengan azab bersama dengan orang-orang pelaku maksiat. Adapun makna ayat tadi adalah kalau kalian sudah memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, setelah itu orang-orang tidak mau mengikuti kalian, maka silakan kalian
istiqamah mengurus diri sendiri. Yang penting kalian sudah menyampaikan nasihat, kalian sudah melarang dari kejelekan. Perhatikan di sini ajaran dari Luqman alaihi salam kepada anaknya untuk menyadari keberadaannya di suatu lingkungan. Dia harus bisa memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran, dan ini salah satu sebab istiqamah. Kemudian yang berikutnya, Luqman mengajarkan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Bersabar atas apa yang menimpamu. Karena kesabaran itu ada tiga. Sabar dalam menjaga tauhid, sabar ketaatan, ini namanya. Sabar dalam menjaga sholat, ini sabar ketaatan. Yang kedua, bersabar di dalam menghadapi ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis sabar yang kedua. Jenis sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas setiap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ambil yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Luqman alaihi salam yang Allah hikayatkan di dalam surat Luqman ini, di antara hikmahnya yang ia ajarkan kepada anaknya di dalam membangun karakter anaknya, kata Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, jangan engkau meninggikan dagumu yang merupakan ciri orang angkuh dan sombong. Dan jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Jangan. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan. Dan ini buah dari tauhid lagi. Karena seorang ketika dia belajar tauhid, dia mengetahui bahwasanya Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang patut untuk dibesarkan. Kata Allah dalam hadits qudsi, al-izzatu ridai wal kibriya'u al-izzatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bihima qadabtuhu finnar. Kekuatan adalah pakaian bawah dan kesombongan adalah pakaian atas. Siapa saja yang mencoba memakai pakaian ini, maka Allah akan campakkan dan hinakan ia di dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengajarkan anak untuk menyadari keberadaannya, menghargai orang lain, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang masih kecil, dan memberikan kepada guru, para ulama, hak-hak mereka masing-masing. Ini adalah bagian dari tarbiyatul Islam, bagian dari membangun karakter bagi seorang muslim. Kemudian kata Luqman, waqsid fi masyik waghdud min sautik. Sederhanalah di dalam hidup ini. Nggak harus berbeda dengan kebanyakan orang selama itu tidak menyelisih syariat, dan juga pelankan suara. Artinya jangan menjadi seorang yang syadidul lisan, yang lisannya itu tajam, yang orang lain tidak merasa aman dari gangguan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Iman, Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah ketika kaum muslimin yang lain bisa terjaga dari gangguan lisan ataupun perbuatan orang tersebut. Baik, kita ambil kesimpulan dari sedikit nasihat tarbiyah dari Luqman alaihi salam yang kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita, dan kemudian kita compare dengan kondisi lingkungan kita saat ini. Kalau di awal tadi kita berbicara tentang membangun karakter anak dengan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada mereka tauhid, mengamalkannya, menghayatinya, sehingga lahir yang namanya al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga jangan lupa manusia adalah makhluk sosial. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, al-insanu madaniyun bi tabi'ih. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa ia hindari. Ketika Allah yang menciptakan manusia, yang menjadikan manusia berkarakter sebagai makhluk sosial,
Allah pun menjadikan di dalam syariatnya mengatur jiwa sosial ini. Sehingga selain hablum minallah, hubungan vertikal antara seorang hamba kepada Rabb-nya yang menciptakannya, yang harus ia jaga, juga Allah di dalam syariatnya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, hablum minan nas. Menjaga hubungan sesama manusia, hubungan sosial. Tidaklah dahulu Bani Israel dilaknat, dihinakan, dan dijauhkan dari rahmat Allah, melainkan dikarenakan mereka tidak menjaga dua hubungan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Dimanapun mereka berada, mereka selalu ditimpa kehinaan, kelemahan, kecuali kalau mereka mau kembali menjaga hubungan mereka dengan Allah secara vertikal dan hubungan mereka dengan sesama manusia secara horizontal. Maka kita sebagai ayah pertama harus menanamkan manhaj di dalam mendidik anak kita. Apa definisi sukses di dalam pendidikan anak-anak kita? Jangan sampai kita mengartikan sukses itu nanti kalau dia udah usia kerja, dia memiliki profesi karyawan A, karyawan B. Itu hanyalah satu dari warna-warni kehidupan. Bukan definisi sukses. Tapi definisi sukses adalah ketika dia bisa memenuhi hak-hak Allah, memenuhi hak-hak sesama hamba Allah. Ketika ia pun kembali kepada Allah, dia menjadi orang-orang karena sudah memenuhi seluruh hak. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang telah sukses. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapannya, Allah tidak akan pernah menghukum atau mengazab seseorang kalau orang ini tidak melanggar dua hal tadi. Hablum minallah, hablum minannas. Dalilnya Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah itu tidak akan pernah menghukum atau mengazab kalian selama kalian bersyukur. Apa makna bersyukur? Menunaikan hak-haknya. Baik itu kepada Allah dan juga kepada yang Allah perintahkan. Maka kita sebagai orang tua, kitalah yang memiliki peran mengatur konten apa yang akan kita isi di dalam gelas kosong anak kita. Maka jadilah orang-orang tua yang bijak, orang-orang tua yang mereka tahu dengan pengalaman hidupnya, betul, mencari nafkah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi setelah kita semakin dewasa, semakin tua, kita sadari, ternyata seorang menjalani kehidupan ini, dia akan berproses, dia akan melewati banyak ujian, dan tidak ada yang akan menguatkan seorang muslim kecuali berpegang dengan agamanya. Kita ambil contoh terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Seorang itu susah untuk media sosial media, apapun namanya. Permasalahannya, anak-anak kita saat ini, yang konten-konten yang mereka konsumsi setiap hari, ternyata konten-konten flexing. Apa itu konten flexing? Konten yang mempertontonkan mobil mewah, rumah megah, jalan-jalan di Eropa, yang mana ini semua hanya dimampui oleh segelintir orang saja. Tapi ternyata ketika kita menonton konten-konten seperti itu, terpapar konten-konten seperti itu, produksi dopamin di dalam otak kita melonjak drastis. Sehingga membuat kita merasa happy, merasa senang. Logika kita kalah. Apa yang terjadi dengan generasi sandwich? Anak-anak muda, Gen Z, dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pun memiliki standar kesuksesan sendiri.
Apa standar kesuksesannya? Seorang itu nggak akan sukses kecuali punya supercar. Dia nggak akan sukses kecuali sudah punya aset ini, itu, saldo kriptonya udah top. Itu standar kesuksesan mereka. Tapi memulainya gimana? Akhirnya mereka pun mencari profesi yang bisa mengantarkan mereka nggak naik tangga, nggak mau mereka lihat anak tangga, langsung naik lift. Kalau perlu, nggak butuh lift juga, ada namanya teleportasi. Mungkin belum paham teleportasi. Teleportasi itu kalau dulu anak-anak milenial di tahun 2000-an, pintu kemana sajanya Doraemon. Dia bisa pindah kemana saja tanpa effort. Pengennya seperti itu. Dia pengen langsung sukses tanpa ada usaha. Apa yang terjadi? Yang masuk di dalam mindset mereka, profesi atau usaha, itu yang langsung memberikan cuan berpuluh-puluh kali lipat. Seperti trading, seperti kripto. Mereka nggak mau kalau cuma jadi karyawan yang hanya sekadarnya gaji UMR dan seterusnya. Kecuali kalau sudah terdesak. Ada yang lebih hancur lagi dari generasi kita ini, yang ketika mereka menyadari bahwasanya kesuksesan itu standarnya seperti itu, tapi mereka tidak sanggup, orang tuanya mungkin bukan seorang yang migran, bukan seorang yang sultan. Akhirnya apa yang terjadi? Sementara teman-temannya, circle-nya, dengan outfit yang puluhan juta, gadget yang puluhan juta, minimal kalau udah nongkrong tuh di tongkrongan, lagi pengen ngopi, itu kan ritualnya naruh smartphone-nya di atas meja. Itu saling lirik tuh. Yang ini S18. Udah lewat S2 berapa lupa, nggak tahu. Yang satu lagi iPhone 17 Pro Max. Iya. Dengan berbagai macam jenis. Akhirnya seorang yang tidak sadar, yang mungkin orang tuanya, profesinya mungkin hanya UMR. Dia pun merasa FOMO. Pengen seperti mereka juga. Tapi orang tuanya nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Ia pun mengambil smartphone-nya, siapkan KTP dan kartu keluarga. Ia pun meng-apply pinjam online. Mengajukan pinjaman online. Bukan cuma satu aplikasi, tapi banyak aplikasi. Banyak aplikasi yang ia apply. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Dia nggak sanggup untuk bayar tagihannya. Apalagi yang terpapar yang namanya judi slot, judi online. Itu satu paket. Biasanya kalau udah ada pinjam online, itu temennya judi online. Ada satu kisah yang sangat menyedihkan. Terjadi di Ciputat. Ini resmi dirilis di dalam website Bareskrim. Ada seorang laki-laki usia 24 tahun. Istrinya, usianya 34 tahun. 34 tahun, punya istri dan satu anak. Masih kecil. Ternyata suaminya terlilit pinjam online dan terjebak dalam judi online. Hanya untuk bisa sama dengan circle-nya. Apa yang terjadi? Ketika ia sudah tidak sanggup dikejar-kejar debt collector, terus diawasi Matel, mata elang, ya. Yang terjadi, dia nggak kuat menahan tekanan tersebut. Akhirnya yang pertama ia lakukan membunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Lalu membunuh anak kesayangannya. Terakhir dia gantung diri. Ada di website Bareskrim. Maka kita mengajarkan anak kita tentang kesuksesan, tentang agama. Ini bukan hanya semata-mata kita mengamankan finansial mereka ke depan. Tapi kita sedang mengamankan hidup mereka agar hidup mereka tidak kehilangan arah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam setiap problematika hidup yang mereka jalani. Karena itulah Al-Quran. Al-Quran bukan mengajarkan kita untuk mengejar akhirat dan meninggalkan dunia. Bukan.
Allah yang memerintahkan kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita-wanita yang kalian anggap baik. Bagi laki-laki begitu juga wanita terhadap laki-laki. Nikahi yang kalian anggap baik. Begitu juga fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat Jumat telah selesai diselenggarakan, bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Islam bukan yang mengajarkan kita hanya mengejar akhirat lalu menjadi seorang yang meminta-minta dan bukan. Islam mengajarkan kita jalan yang terbaik dalam menempuh perjalanan menuju Allah dan dalam menjalani kehidupan di dunia kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati yaqwa." Sesungguhnya Al-Quran ini manhajul hayat yang merupakan metode cara menjalani kehidupan, inilah yang membimbing manusia kepada jalan terbaik, jalan yang paling lurus di dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak sesama hamba Allah. Maka kesimpulannya, sukses mendidik anak kita adalah dengan mengajarkan kepada mereka agama, kemudian memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan yang sifatnya soft skill atau apapun itu yang juga akan membantu mereka. Namun tadi kembali ada yang namanya skala prioritas yaitu tauhid. Demikian, wallahu a'lam. Silakan moderator. Barakallahu. Alhamdulillah wa syukurillah jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Nur Samsul Qamar si hafizahullah ta'ala yang telah memberikan materi yang dimana materi tersebut sangat syarat ilmu, penuh nasihat, dan mudah-mudahan itu sebagai bukti usaha kita semua, abu, umu, dan para asatidzah dalam mendidik anak kita untuk menjadi anak yang sukses jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silahkan kami beberapa opsi. Yang pertama itu pertanyaan langsung, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom untuk nanti setelahnya moderator akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan opsi pertanyaan via chat, silahkan diketik dan oleh moderator sudah kami buka kolom chatnya dengan memberikan nama, domisili, dan pertanyaannya apa saja. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan batas waktu, mengingat keterbatasan waktu kita dalam kajian online ini, maka sesi tanya jawab ini kami juga akan berikan batasan, itu kita akan batasi sampai pukul 11. Bertanya silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, Ustadz, kita masuk saja langsung. Ini sudah ada satu pertanyaan melalui via chat. Itu dari Abu Kaisar Alfat dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Muhammad Nur Samsul Qamar, izin bertanya, bagaimana menanamkan sifat qanaah kepada anak dengan cara yang efektif dengan harapan anak tidak menjadi rezeki yang ada tidak menjadikan rezeki yang ada pada teman-temannya itu sebagai tolak ukur nikmat dan harus selalu menjadi nikmatnya juga, dengan pertimbangan saat ini anak kami sedang mondok sehingga secara kuantitas komunikasi yang terjalin dengan anak lebih sedikit. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, pertanyaannya bagaimana untuk menjadikan anak itu tidak melihat outfit, tidak melihat gadget ataupun apa yang dimiliki teman-temannya sebagai standar kesuksesan yang harus dia kejar juga tanpa mempertimbangkan kapasitas orang. Baik, ini banyak dihadapi oleh para orang tua tentang hal seperti ini. Tadi kita sudah sebutkan di awal, mendidik karakter anak ini bukanlah pendidikan yang hanya satu waktu, tapi ini adalah proyek jangka panjang. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana untuk seorang tetap menghargai value dari sebuah nikmat,
adalah kata Nabi SAW, la tanzuru unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa dzalika ajdar an tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Sering-seringlah kalian tuh melihat kepada orang yang lebih minim fasilitas dunianya. Jangan keseringan terpapar orang-orang yang hidupnya hedon, yang lebih banyak fasilitasnya daripada kalian. Karena hal itu akan membuat kalian, lebih membantu kalian untuk lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka sejak dini sebenarnya anak-anak kita tanamkan seperti ini. Ini hanya sharing saja. Terkadang saya kalau lagi jalan bersama anak-anak di lampu merah, kadang kita berhenti, dan di situ ada manusia silver, ada pengamen, banyak peminta-minta. Hadirkan pendidikan kepada anak dalam kondisi seperti itu. Ajak mereka, nak lihat tuh. Ini qadar Allah, mereka ini orang-orang yang Allah uji. Yang mereka memiliki keterbatasan. Untuk bisa makan saja mereka harus berpanas-panasan. Harus mewarnai badannya dengan sebut. Padahal itu bahaya, itu zat kimia yang bisa merusak pigmen kulit, bisa mengakibatkan kanker kulit dan seterusnya. Kita jelaskan seperti ini, mereka terkadang hujan-hujanan, kemudian bersabar di bawah terik panas matahari. Maka kita, kamu lihat ayah, ibu, kamu, alhamdulillah makanan di rumah kita tuh ada, walaupun mungkin tidak berlimpah. Menu makan kita masih ada nasi, ada lauk, walaupun mungkin tidak 4 sehat 5 sempurna. Tapi ada hal yang harus kita syukuri. Nah, disinilah pentingnya kita menyadarkan kepada anak tentang melihat bahwasanya nikmat, cara mensyukurinya adalah dengan melihat yang lebih minim dari kita, bukan dengan melihat yang lebih di atas. Kalau kita sudah tanamkan ini kepada anak dari kecil, maka anak ini memiliki yang namanya kepribadian. Sehingga walaupun teman-temannya gadgetnya bagus mungkin, dia nggak akan merasa minder, karena memang dia tahu masih banyak orang yang minim dari dia. Maka ini diantara cara untuk kita menanamkan rasa syukur kepada anak agar dia tidak minder kepada teman-temannya melihat fasilitas orang lain. Jadi menyadarkan bahwasanya apa yang ada pada kita ini masih banyak yang harus kita syukuri dibanding untuk silau melihat milik orang lain. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan kedua. Itu dari saudara Emil. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, bagaimana cara lebih efektif ketika anak lagi sedang futur atau bermalas-malasan dan menyemangatinya ketika pada saat keadaan tersebut? Allah, keinginan, karena ini bisa terjadi karena keinginan anaknya. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang lebih efektif ketika anak lagi futur, gimana cara menyemangatinya, karena qadar Allah keinginan yang didapatkan sang anak tidak sesuai ekspektasinya. Nah, ini problematika semua orang tua, karena kita harus paham ekspektasi itu lahir dari sebuah mindset. Dan mindset ayah dan anak itu beda. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga untuk memahamkan anak, kita nggak bisa memahamkan sesuai mindset kita. Tapi kita mencoba untuk mencari insight lain, mencari sudut pandang yang lain yang mungkin bisa dicerna oleh anak ini. Di antara hal tersebut, dan tadi kita sudah sebutkan di awal, anak belajar secara visual lebih mudah dibanding hanya mendengarkan kata-kata berupa nasihat. Mungkin anak misalnya dia minta motor, dia minta mobil, atau mungkin barang-barang yang lain. Yang kita orang tua, di sini kan ada dua hal. Kita mampu
memberikannya, tapi kita khawatir usianya belum tepat, atau mungkin kita memang tidak mampu. Kalau seandainya yang pertama, misalnya kita mampu untuk membelikannya, kita punya dananya, tapi kita khawatir, anak baru 14 tahun dikasih motor, itu adrenalinnya sedang liar-liarnya tuh, bisa ngebut-ngebutan di jalan. Maka kita katakan, nah, gadget, motor, mobil, ini semua ibarat pedang bermata dua. Bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Karena kalau kita katakan nih, anak minta gadget, langsung kita putus anak ini dengan mendoktrin. Nah, gadget itu jelek. Nah, motor itu bahaya. Tapi ketika dia datang ke masjid, Ustadz ngajar pakai gadget. Ustadznya ke masjid naik motor. Akhirnya di dalam benaknya ini ada kontradiksi. Ini yang salah ustadznya apa orang tuanya nih? Itu bisa terjadi. Gejolak seperti itu bisa terjadi. Lalu bagaimana cara memahamkannya? Disinilah pentingnya edukasi. Kita katakan kepada anak, nah motor itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Gadget itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Nah, seorang akan merasakan kebaikan gadget, kebaikan motor, jika sudah mencapai usia tertentu. Yang dia sudah bisa mengolah emosinya, yang dia sudah bisa menganalisa suatu cita-cita dan ekspektasi, bukan sembarangan. Karena banyak orang yang terjebak pada motor, mobil, kecelakaan, meninggal. Kita harus jelaskan fakta-fakta seperti ini. Makanya kalau kita lewat jalan tol, atau mungkin jalan-jalan yang ada data dari Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan sekian, kemudian yang meninggal sekian, korban luka sekian, kita tuh jangan melewatkan hal seperti ini hanya lewat begitu saja. Karena hidup kita itu penuh dengan pelajaran. Kita katakan, nah coba lihat tuh, itu banyak yang seperti ini, banyak yang kecelakaan. Berarti motor tuh ada bahayanya, mobil ada bahayanya. Tapi bisa jadi kebaikan kalau kita sudah melakukan yang namanya mitigasi. Bagaimana membuat sebuah tindakan preventif agar meminimalisir resikonya. Nah, pemerintah kita sudah menetapkan penggunaan kendaraan bermotor itu di atas 17 atau 18 tahun yang ditandai dengan SIM, surat izin mengemudi. Nah, untuk gadget di Indonesia sudah dibatasi usia 14 tahun ke bawah dilarang bermedia sosial. Karena memang butuh yang namanya pengolahan emosi. Dan yang seperti inilah, jadi kita harus sadar ya, anak-anak zaman kita itu anak-anak yang pinter. Gen Z, Gen Alpha ini diakui mereka anak yang pinter karena lahir sudah dalam lingkungan internet. Kita nggak bisa pungkir. Maka kita yang milenial, nggak tahu ya kita yang nggak tahu yang hadir, mungkin masih ada yang gen sebelumnya. Kita orang tua yang milenial, kita juga harus kreatif. Kita juga harus memiliki database tentang kehidupan anak-anak kita lebih dari mereka. Kita juga harus lebih kreatif di dalam menyampaikan materi kepada anak-anak kita. Intinya, mereka perlu disadarkan dengan realita bahwasanya tidak semua keinginan itu bisa langsung diwujudkan karena banyak faktor-faktor pertimbangan maslahat dan mafsadat yang benar-benar harus dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukur atas jawabannya, insya Allah sudah bisa dimengerti dengan baik. Selanjutnya ada dari Abu Dastan, kelas 7C dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memberikan kesadaran kepada anak agar bisa memiliki sikap tegas bila ada kecenderungan di lingkungan sekitar anak tersebut, terutama di pondok, itu mengajaknya pada kemungkaran. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagaimana untuk anak memiliki sikap ketika melihat teman-temannya yang mengajak pada hal-hal yang negatif. Ya, betul sekali. Ini adalah fenomena yang kita harus sadar, tidak di pesantren, tidak di universitas-universitas Islam, itu ada saja yang namanya dorongan-dorongan negatif. Selama kita masih manusia, masih ada wa nafsin wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada namanya fujur. Potensi melakukan hal-hal negatif itu ada di dalam diri kita.
Lalu gimana kita untuk mengajarkan anak agar dia tuh tegas, nggak menjadi orang yang nggak enakan ya. Lihat temannya uh, melakukan dosa, misalnya ngerokok di sekolah, dia nggak enakan. Oh nanti kalau gua lapor ntar dibully sama teman-teman yang nggak diajak lagi nongkrong sama teman-temannya. Nah di sini pentingnya bagaimana cara kita untuk menanamkan kepada mereka. Jadi gini, kita harus ajarkan kepada anak dalam setiap perbuatan ada namanya konsekuensi. Dalam setiap perbuatan ada namanya konsekuensi. Ketika kita diamkan, ada konsekuensinya. Artinya, ketika anak kita melihat temannya melakukan perbuatan negatif, ada konsekuensi yang harus dibayar. Sebaliknya, ketika dia menegur teman-temannya, juga ada konsekuensi yang harus dibayar. Jadi dia mau melarang atau dia mau membiarkan, ini ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Nah, orang yang cerdas, dia yang sanggup untuk menerjemahkan dalam logikanya mana yang harus dia pilih. Seorang muslim memiliki manhaj, memiliki metode hidup, prinsip hidup yang tidak bisa ia tawar-tawar, yang tidak bisa ia negosiasikan. Apa itu? Di dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, kata Aisyah atau hadis Anas bin Malik, dalam Sahih Muslim, ma daraba an-nabiy ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قط شيئا بيده ولا خادما ولا marah. Rasulullah itu nggak pernah memukul seorang dengan tangannya, tidak pembantu, tidak pula istrinya. Illa ayuntahaka syai'un min hurumatillah aw yujahid fi sabilillah. Kecuali kalau beliau melihat kemungkaran atau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kita memilih diam, ada konsekuensi, yaitu hati kita yang setuju kepada kemungkaran akan dititikkan padanya titik hitam yang membuat orang ini kedepannya tidak bisa lagi mendeteksi yang namanya kemungkaran. Apalagi mau mengingkarinya. Kemudian, kalau dia melarang, mengingkari, juga ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya mungkin teman-teman yang nggak suka dan seterusnya. Tapi seorang yang cerdas, didikan orang tuanya yang menjadikan orientasi pendidikannya adalah agama, dia tahu mana yang harus dia pilih. Biarlah teman-teman yang mungkin tidak menyetujui pengingkaran yang dia lakukan, tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala meridai hal tersebut. Jadi satu poin yang ingin kita tanamkan, nah ini secara logika ya, karena kita berbicara kepada anak itu kadang penting untuk mengajak mereka secara logika, karena kadang mereka nggak terima yang namanya doktrinnya. Ini tantangan. Apa itu? Nah, ketahuilah setiap sikap memiliki konsekuensi. Kita mau diam, mendiamkan kemungkaran, ada konsekuensinya. Dan kalau kita mengingkarinya pun ada konsekuensinya. Dan salah satu konsekuensi jeleknya mendiamkan kemungkaran, kita akan terbawa pada kemungkaran tersebut. Konsekuensi minimal dari mengingkari kebenaran adalah kita akan mengingkari kejelekan, kemungkaran adalah kita akan dijauhkan dari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Teman-temannya akan bilang, lu nggak asik, lu nggak asik dan seterusnya, dan seperti itu. Alhamdulillah kalau dijauhkan dari kemungkaran, kan seperti itu. Demikian Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya yang tadi itu cukup jelas sekali, karena emang beberapa kasus juga banyak terjadi di pesantren kita seperti itu. Mungkin jadi wali santri pun menanyakan hal tersebut. Oke, Ustaz, yang terakhir, ini mungkin pertanyaan dari saya sendiri berkaitan dengan pendidikan anak. Terkait bukan setiap pesantren maksudnya. Anak belum nikah, Ustaz. Berkaitan dengan pesantren, terutama di anak kelas 9 ya, kelas 1 3 SMP mau yang lulus. Itu kebanyakan anak-anak melihat kan ini menentukan masa depannya gitu. Ingin mau melanjutkan di pondok atau keluar. Nah, ini yang beberapa problem mungkin
ada juga kebanyakan anak-anak ini kita ya tadi mungkin di umur-umur yang 14, 15 itu umur-umur yang adrenalin kata Ustadz itu sedang tinggi-tingginya. Kebanyakan ingin keluar dan mengikuti itu kata temannya, terutama ke sekolah umum lah, bukan melanjutkan kepada sekolah yang di sana. Padahal di belakangnya orang tuanya menginginkan anak tersebut tetap di pondok. Nah ini bagaimana Ustadz, mungkin berikanlah kita mungkin kepada asatidz kita dan juga para wali santri bagaimana nasihatnya berkaitan dengan problem ini Ustadz. Nah, barakallahu fiikum Ustadz. Belum lama dirilis, jadi pertanyaannya gimana anak-anak yang berada di persimpangan jalan ini ketika mereka hampir selesai SMP atau mungkin SMA, ini pilihannya ke depan kuliah umum atau sekolah umum nih. Karena ternyata peluang pekerjaan itu semakin susah. Lowongan 19 juta yang dinantikan hilangnya belum ada kan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh seorang anak? Jadi gini, kita harus paham terlebih dahulu. Tadi kita sudah sebutkan, tidak ada sinkronisasi antara satu disiplin ilmu yang dipilih dengan rezeki yang akan didapatkan oleh seseorang. Ini kita harus paham. Dan kita di zaman ini, zaman keterbukaan. Semua informasi bisa kita dapatkan di gadget kita. Kita harus paham bahwasanya yang paling penting di zaman ini adalah prinsip hidup. Ini kita akan buka banyak insight ya. Kita akan lihat. Kita mulai dulu dari sisi dunia umum, dari sisi keduniaan, karena orang-orang itu selalu melihat nanti kalau dia mau sukses, dia harus mempersiapkan ilmu dunianya. Dia berpikir bahwasanya seakan-akan mereka membuat sebuah persepsi sendiri. Kalau misalnya dia tidak memiliki keahlian duniawiya, maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Ini tuh sekarang menjadi sebuah mindset. Mereka yang tanamkan sendiri itu sebuah doktrin. Kalau dia kalau dia misalnya nggak punya ilmu dunia, dia nggak akan dapat dunia. Sekarang kita balik. Apakah orang-orang yang sudah menjalani proses itu, selesai SMA umum, S1 jurusan umum, S2 bahkan S3, apakah ada jaminan setelah effort yang lebih panjang yang mereka lakukan, yang mungkin mereka sampai menggadaikan ibadahnya, menggadaikan usianya dengan sibuk mengejar dunia? Pertanyaannya, apakah profesi yang mereka dapatkan semuanya sesuai ekspektasi dari proses yang mereka jalani? Kita balik, ini kan kita sekarang kan perang logika zaman ini. Ternyata ada salah satu tulisan anak remaja baru lulus SMA pesantren, dan dia orang tuanya itu menyekolahkannya di sekolah salafiyah. Jadi sekolah salafiyah kita tahu di beberapa pesantren NU itu tidak ada ijazah formalnya. Anak ini ketika lulus SMA, orang tuanya udah meninggal, dia itu seakan-akan komplain dengan orang tuanya. Sayangnya dia nggak punya ijazah SMA. Akhirnya dia tidak memiliki peluang pekerjaan. Hanya ngojol sekarang. Profesinya ojek online. Nulis di media sosial. Tiba-tiba ada yang komen, setelah banyak komen, seakan-akan mendukung anak tersebut. Iya ya, coba dulu orang tuamu seperti ini. Itulah kekurangan pesantren, mereka hanya fokus agama. Seakan-akan dunia ini nggak akan mereka jalani. Intinya negatif semua komentar. Tiba-tiba ada satu orang yang berkomentar. Kata dia, saudaraku, saya S2.
jurusan umum. SMA, SD, SMP, SMA, S1, S2 umum. Dan hari ini saya berprofesi ojek online seperti Anda. Anda lebih diuntungkan. Profesi kita sama, tapi Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik karena dulu menjalani pendidikan di pesantren. Engkau lebih mending karena hatimu insya Allah lebih bersih. Tumbuh besar di lingkungan pesantren. Bukan tumbuh besar, dibesarkan oleh pasar, dibesarkan oleh kerasnya lingkungan pertemanan. Satu poin, kita ambil satu poin dulu. Artinya apa? Doktrin dia untuk bisa bekerja harus melalui disiplin-disiplin ilmu duniawi. Anak-anak yang mungkin mau lulus SMP, dia akan mulai dari gua sekolah umum biar nanti ngambil jurusan ini kalau kuliah dan seterusnya. Itu ekspektasi. Sayangnya realita tidak selalu sejalan dengan ekspektasi. Toh kalaupun Anda sudah bisa dapat kuliah, dapatkan fasilitas dunia, profesi sesuai ekspektasinya. Ini kita berbicara secara logika dulu, secara sudut pandang duniawi dulu. Berarti doktrin tadi tidak mutlak benar. Hanya saja doktrin bahwasanya kalau dia kuliah umum, peluang bekerjanya untuk urusan umum yang halal dan yang haram lebih terbuka, iya, benar. Tapi kembali lagi, bedakan antara profesi dengan rezeki. Rezeki sesuatu yang pasti, profesi hanyalah proses untuk mencapai rezeki. Di dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul kasbi afdal?" Ya Rasulullah, profesi apa yang paling baik di dalam seorang menjemput rezeki yang sudah ditetapkan untuknya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ketika Rasulullah ditanya profesi apa yang paling baik di dalam seorang menjemput rezekinya, menunjukkan menjemput rezeki itu bisa dicapai dengan profesi yang opsional. Kita bisa milih menjadi petani, menjadi peternak, menjadi seorang profesional di kantoran misalnya, menjadi seorang meritokrat di dalam sebuah birokrasi, bisa. Bisa. Dan kita tuh jangan pernah mengharap wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kalian tuh jangan selalu berharap apa yang ada pada orang lain. Kita tuh selalu silau melihat kehidupan para meritokrat, para pejabat-pejabat. Emang mereka hidupnya enak? Kalau hidupnya enak, mereka nggak akan habiskan waktunya di tempat-tempat hiburan malam. Duit udah capek-capek dikumpulin hanya buat nyewa LC misalnya. Yang bocah nggak paham, tapi kan banyak wali santri di sini yang paham. Jadi kebanyakan orang mereka terjebak dalam sebuah doktrin. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah mengajarkan jalan terbaik. Rezeki itu sesuatu yang pasti, tapi proses untuk menjemputnya, profesi dan semisalnya adalah opsional. Begitu. Jadi keliru kalau adik-adik kita yang masih SMP, SMA menyangka kalau dia banting setir ke sekolah umum maka akan lebih memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup. Silakan coba sesekali piknik dengan googling, lihat job fair yang dibuka di Karawang di beberapa tempat, itu berapa yang daftar dan apa jurusan mereka. Itu rata-rata jurusannya adalah jurusan dunia. Kalau mau dibilang 99%. Kalau jurusan agama, alhamdulillah masih banyak, minimal dia ngajar di pesantren. Masih banyak terbuka. Atau paling tidak, kalaupun misal dia nggak punya profesi yang bisa, ketika dia mendapatkan minimal ojek online, dia tahu bagaimana memanage hidup karena dia lebih siap qanaah dengan agama yang ia miliki dibanding orang-orang yang selama ini belajar dunia. Jadi kita harus paham, kita harus banyak pikir. Tapi kayaknya waktunya sudah habis pemahaman. Satu insight ini untuk adik-adikku. Jadi jangan kita terjebak dalam doktrin. Hari ini kita menjalani sebuah
profesi mulia sebagai santri atau mahasiswa di Universitas Islam itu sangat mulia. Luas kok lapangan pekerjaan, sangat luas. Dan itu tadi kembali lagi, pekerjaan itu hanyalah mengisi warna-warni kehidupan kita. Toh semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang kita harus pastikan, siapa saja yang all out, totalitas kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan. Jadikan ini prinsip hidup. Kalaupun misalnya kita susah hidupnya, emang orang yang hidupnya habis untuk belajar dunia, mereka happy semua hidupnya. Enggak juga kan? Yang menjadi perbedaan, kalau mereka susah hidupnya sementara sudah menjalani semua effort duniawiya, mereka semakin tersiksa. Adapun kita, ketika kita mungkin kesusahan, kita mengetahui dunia ini sementara. Makanya Allah sebutkan dengan ayat ini kita tutup. Di surat An-Nisa. Ini santri-santri yang udah hafal ayat ini, jadikan ini wallpaper supaya diingatkan terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Wahai kaum muslimin, kalian tuh jangan merasa minder, silau melihat orang lain. Melihat orang-orang kafir. Jangan silau. Kalau kalian sakit, jangan menyangka orang-orang kafir itu nggak pernah sakit. Mereka juga sakit. Kalau kalian sedih, mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, bukan berarti mereka tidak sedih, tidak susah, dan tidak mendapatkan musibah. Ini hukum dunia, berlaku bagi semua manusia, yang taat, yang soleh, ataupun yang pelaku maksiat, dan juga pelaku dosa, semuanya sama. Hanya saja satu yang membedakan dengan Allah. Hafalkan ini. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh mereka. Demikian Allahul a'lam.